Pemirsa, tekanan perekonomian global memberikan dampak negatif bagi pertumbuhan industri manufaktur di dalam negeri. Meski demikian, pemerintah tetap optimistis industri manufaktur masih akan tumbuh lebih baik di akhir tahun 2019. Industri manufaktur menjadi salah satu sektor yang didorong pemerintah untuk dapat terus dikembangkan dan memenuhi volume ekspor nasional. Namun di kuartal kedua tahun ini, industri manufaktur tumbuh melambat ke kisaran 3,54%. Di kuartal kedua, industri manufaktur besar dan sedang tertekan ke angka 3,62%. Tekanan ini terjadi sebagai salah satu akibat eskalasi ketegangan perang dagang global. Industri manufaktur besar dan sedang ini ditopang oleh peningkatan industri pakaian jadi yang tumbuh hingga lebih dari 25%. Peningkatan ini disusul oleh industri percetakan dan reproduksi media rekaman serta industri minuman. Sementara itu, industri barang logam, karet, kayu hingga industri kulit justru mengalami penurunan. Berdasarkan daerah produksinya, pertumbuhan industri manufaktur besar dan sedang paling tinggi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, yaitu sebesar lebih dari 42%. Sementara daerah yang mengalami penurunan produksi berasal dari Jambi yang turun hingga 47%. Menteri Perindustrian Erlangga Hartarto menjelaskan turunnya pertumbuhan industri manufaktur ini disebabkan oleh meningkatnya tensi perang dagang dunia serta terbatasnya waktu transportasi barang saat momen Ramadan dan Idul Fitri lalu. Meski demikian, Erlangga optimistis industri manufaktur dapat tumbuh lebih baik di kuartal ketiga karena didorong oleh konsumsi dalam negeri. Kan ada global pertumbuhan juga ada penurunan. Di negara lain seperti Singapura, PMI indeksnya beberapa bulan terakhir sudah di bawah 50%. Jadi kita sebetulnya moodnya lebih tinggi daripada itu. Jadi kontraksi dunia memang terjadi, tetapi kita mengganjal dengan adanya domestic market. Sementara itu, industri manufaktur mikro dan kecil mampu tumbuh ke kisaran 5%. Pertumbuhan industri manufaktur mikro dan kecil ini ditopang oleh industri komputer, disusul oleh industri percetakan dan reproduksi media rekaman, serta industri pengolahan. Sementara itu, industri logam dasar, industri mesin, serta industri peralatan listrik justru mengalami penurunan jika dibandingkan kuartal sebelumnya. Kenaikan industri manufaktur mikro dan kecil ini terjadi di wilayah Sulawesi Barat, Papua Barat, serta Gorontalo. Sedangkan penurunannya justru terjadi di wilayah Maluku Utara dan Kalimantan Utara. Agar bisa mengoptimalkan pertumbuhan industri manufaktur, pemerintah harus mampu mendorong permintaan baik dari sisi domestik, serta mencari alternatif pasar untuk meningkatkan volume ekspor produk manufaktur Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV.